pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat pagi Pak Joel dan teman-teman. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang pergaulan dan pemilihan teman hidup. Jadi pokok pembahasan kita ada 3 ya. Yang pertama itu pergaulan, yang kedua berpacaran dan memilih teman hidup, yang ketiga adalah seks dan permasalahannya. Sebentar. Jadi kita akan membahas pergaulan dulu. Jadi pergaulan itu dibagi menjadi 2, yaitu baik dan bebas. Pergaulan yang baik itu adalah berdasarkan pada terang dan kasih Kristus. Jadi pergaulan ini adalah pergaulan yang membangun, yang membuat kita lebih dekat dengan Kristus, bukan yang menjauhkan. Dan juga pergaulan ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan kita. Di 1 Korintus 15 ayat 33 tertulis bahwa pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus memiliki pergaulan yang baik. Karena kalau kita memiliki pergaulan yang buruk, maka kebiasaan-kebiasaan baik kita juga akan jadi buruk. Gitu. Lalu yang kedua adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan agama. Pergaulan bebas itu meliputi orang-orang yang minum alkohol, atau pergaulan bebas adalah pergaulan yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan agama. Pergaulan bebas ini tidak pernah menghiraukan apa itu agama atau nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Pokoknya mereka seenaknya aja mau minum alkohol atau merokok kek, narkoba kek, seks bebas kek. Jadi ini adalah pergaulan yang harus dihindari karena ini bisa berdampak sangat buruk terhadap kehidupan kita, kehidupan sosial kita maupun ekonomi kita, gitu. Nah, pergaulan baik itu pentingnya apa sih? Yang pertama, membuat orang memiliki tujuan yang positif dalam hidup. Terus yang kedua, meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi stres. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan harga diri anak atau kita. Lalu 4, menyemangati anak untuk menghindari pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, narkoba, dan seks bebas. Next, ada pergaulan bebas kenapa harus dihindari sih? Karena mereka dapat mengakibatkan satu, meningkatnya tingkat kriminalitas, yang kedua maraknya seks bebas sehingga tingkat kehamilan di luar nikah pun meningkat. Terus yang ketiga, menurunkan daya tahan tubuh jika orang tersebut memiliki ketergantungan terhadap narkoba. Yang keempat, meningkatnya kasus PMS atau penyakit menular seks. Lalu adalah berpacaran dan memilih teman hidup. Berpacaran ini juga ada banyak definisinya ya. Ada yang bilang bahwa berpacaran itu artinya satu masa saling mengenal antara laki-laki dan perempuan, atau masa persiapan sebelum pertunangan, atau satu komitmen untuk memulai hidup bersama kelak dalam ikatan pernikahan, atau juga tahapan untuk mengenal pasangan. Lalu prinsip berpacaran sesuai iman Kristen. Yang pertama, kita tuh harus berpacaran dengan orang seiman. Seiman ini artinya sama-sama punya iman terhadap Yesus Kristus. Jadi menurut saya kalau kita mau nikah sama Katolik juga boleh gitu. Yang penting mereka juga punya iman terhadap Yesus Kristus. Yang kedua, kita memiliki tingkat kedewasaan yang cukup. Bukan kita aja, tetapi pasangan kita. Mau kedewasaan dari bidang usia, mental, atau maupun kerohaniannya. Lalu terus yang ketiga adalah pasangannya sepadan. Maksudnya sepadan itu adalah dalam hal usia, rohani, ataupun pendidikan. Terus yang keempat adalah praktek berpacaran yang benar. Jadi praktek berpacaran yang benar itu maksudnya kita harus saling mensupport gitu kalau dalam pacaran, bukannya saling menjatuhkan. Misalnya kita berpacaran cuma buat asik-asikan doang, tapi tidak melakukan praktek yang benar, membuat wanitanya itu
sedih atau gimana gitu. Terus yang kelima adalah berpacaran dengan tujuan untuk menikah, bukan sekedar buat coba-coba, ikut-ikutan, atau karena gengsi, mungkin kita ada tua tapi belum nikah, nanti dikatain jomblo tua gitu. Itu jangan, karena pasangan hidup kita tuh cuma ada satu sampai kita mati. Jadi kita harus memilihnya sebenar-benarnya, kita harus memilihnya seperfect mungkin ya. Karena kalau kita eh, pilihnya asal-asalan, terus kita nyesel, kita kan nggak bisa cerai gitu. Terus yang keenam adalah hindari perilaku kekerasan dan berpacaran. Terus yang ketujuh adalah berpacaran bukanlah lembaga kepernikahan. Pacar bukanlah suami atau istri, sehingga setiap orang masih memiliki hak-hak pribadi yang tidak boleh dibatasi dan dihambat. Dan yang ke-8 adalah berpacaran dilandasi cinta sejati. Terus yang ke-9, berpacaran tidak melakukan seks. Terus yang paling terakhir, nomor 10, kalau kita pacaran, kita harus memperkenalkan pacar kepada orang tua kita. Lalu ada cara memilih teman hidup. Yang pertama adalah berdoa, minta hikmat dan tuntunan Tuhan dalam membangun pergaulan sehingga tidak terjebak dan jatuh dalam pergaulan yang salah dan menyimpang. Yang kedua, bergaul seluas mungkin dengan sebanyak mungkin orang, khususnya menjalin pertemanan dan interaksi sosial dengan lawan jenis kelamin. Terus yang ketiga, menentukan pilihan siapa yang lolos seleksi kriteria calon pacar. Yang keempat, setelah menemukan orang yang cocok dengan kriteria rasional dan rohani, maka saatnya tutup mata rapat-rapat agar tidak mudah tergoda untuk berpindah cinta ke orang lain. Lalu ada seks dan permasalahannya. Seks merupakan anugerah Tuhan, diberikan Tuhan untuk kepentingan manusia. Tetapi karena dosa, tujuan seks yang mulia dan kudus telah menjadi rusak dan menyimpang dari maksud Allah menciptakannya. Penyelewangan dan dosa seks yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti pencabulan, pornografi, perzinahan, free sex, dan seks pranikah, penyimpangan seks seperti homoseksual, gay, lesbian, biseksual, banci, sodomi, transseksual, sadisme seksual, dan lain sebagainya. Dan kekerasan seksual itu termasuk adalah hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan itu. Kita kalau bisa jangan sampai jatuh ke dalam dosa ini. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kita berikan aplaus dulu buat Michael yang sudah mempresentasikan bab 11. Ya, jadi di bab 11 ini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan saya kira ini pelajaran praktis ya buat Anda sebagai anak muda, yaitu mengenai pergaulan ya, pergaulan yang baik dan ada juga pergaulan yang tidak baik atau pergaulan bebas ya. Nah, pergaulan yang baik itu adalah pergaulan yang dibangun atas dasar kasih Kristus ya, terang Kristus, dan pergaulan yang memperhatikan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, budaya ya. Nah, ini berlawanan dengan pergaulan bebas ya, yang tidak terikat oleh aturan-aturan atau yang menyimpang dari nilai-nilai moral, nilai agama ya. Dan kita sama-sama tahu bahwa pergaulan bebas itu membawa dampak yang sangat negatif ya dalam segala aspek ya. Apabila itu dilakukan oleh orang muda ya. Nah, itu hal yang harus diperhatikan. Misalnya dampak negatifnya hamil di luar nikah, tertular virus HIV, putus sekolah, kerusakan mental, ya, gangguan emosi, penurunan prestasi belajar dan harapan hidup. Ya, kemudian masalah kesehatan juga terganggu, kriminalitas, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kematian ya atau korban jiwa ya. Nah, ini pergaulan yang harus dihindari oleh orang muda Kristen ya. Nah, kemudian dalam memilih teman hidup pun prinsip-prinsip yang tadi sudah dijelaskan oleh Michael bahwa
prinsip yang mutlak yang tidak boleh tidak dilakukan adalah harus seiman. Itu mutlak, harus ya. Tidak boleh tidak ya, harus sama-sama percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Karena itu yang diperintahkan oleh Alkitab ya. Dan memang untuk meminimalisir problem persoalan-persoalan yang bisa muncul nanti ya. Ya. Lalu hal-hal yang lain itu memang tidak mutlak tetapi harus dipertimbangkan. Misalnya masalah kedewasaan, kesepadanan, pendidikan, usia, ekonomi. Nah itu tidak mutlak tapi harus dipertimbangkan. Ya, tapi pada umumnya kan orang-orang muda ketika bercinta itu kan membuat mereka jadi buta ya. Love is blind ya. Apanya yang buta? Ya, yang buta itu bukan matanya tapi rasionya menjadi buta ya. Sehingga dia tidak lagi melakukannya dengan pertimbangan akal sehat ya. Ya karena sudah cinta ya, prianya umur 20 tahun, ceweknya 60 tahun juga katanya cinta gitu kan. Nah, itu kan udah nggak pakai akal sehat kan. Karena cinta jadi buta, akhirnya tidak mempertimbangkan hal seperti itu. Padahal itu akan menjadi masalah ketika nanti itu dilanjutkan ke dalam pernikahan. Nah, kemudian berpacaran itu kan suatu masa untuk membuat harmonisasi ya. Yang nanti tujuannya kan akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Sekalipun memang pacaran itu masih bisa putus ya. Tetapi tidak boleh suka putus ya. Masih bisa putus kalau tidak cocok. Makanya tadi ya ada tahapan-tahapan untuk memilih teman hidup ya. Ya tidak serta-merta ketemu langsung pacaran gitu ya. Ya. Berdoa minta hikmat Tuhan, menuntun mana yang memang orang yang pas ya. Lalu kita menentukan kriteria-kriteria ya. Baru itu dijadikan sebagai teman atau teman close friend atau pacar.